Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Nurdianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software pada komputer. Yang pertama akan kita bahas adalah hardware. Hardware atau perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan atau disentuh secara langsung. Fungsi dan perangkat hardware. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Fungsinya adalah yang pertama memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua memberikan perintah operasi yang akan dilakukan. Contoh yang pertama keyboard. Fungsinya menginputkan data baik berupa angka, huruf, atau simbol dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Yang kedua, mouse. Fungsinya memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. 2. Proses device, yaitu data yang diinput akan diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya menjalankan pemrosesan informasi data yang diterima dari input yang kemudian menghasilkan output pada komputer. 3. Output device. Fungsinya menampilkan hasil dari pemrosesan dan sesuai dengan input yang diberikan. Hasil pengelolaan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Contohnya yang pertama monitor. Fungsinya menampilkan hasil pemrosesan data dari proses device. Yang kedua, speaker. Fungsinya menghasilkan suara sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. 4. Storage device, yaitu media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses oleh komputer. Contohnya yang pertama hard disk. Fungsinya menyimpan informasi maupun data dalam komputer dalam kapasitas yang cukup besar. Yang kedua, flash disk. Fungsinya untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer lainnya. Hardware semuanya sudah kita bahas, sekarang giliran ke software. Software atau perangkat lunak adalah suatu data yang diprogram ataupun disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud tetapi berada di dalam satu komputer. 1. Sistem operasi atau operating system. Program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja seluruh komputer seperti penerjemah antara hardware dan software. Tugas sistem operasi antara lain mengontrol operasi-operasi dan mengkoordinir software, koordinasi input, output, pemrosesan memori, serta pengisalan dan pengembangan software, menentukan program yang mana dijalankan, kapan, dan alat yang digunakan, mengelola seluruh sumber daya di dalam komputer. Contohnya yang pertama adalah Microsoft Windows, yaitu software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft memiliki basis Graphical User Interface atau GUI. OS ini mempunyai versi pertama yang disebut dengan Windows Graphic Environment 1.0. Yang kedua adalah Unix, yaitu sebuah sistem operasi yang asal mulanya dikembangkan oleh laboratorium Bell, AT, dan T. Unix merupakan sistem operasi yang dikembangkan dengan bahasa C. Yang ketiga adalah Linux. Linux berjalan dengan satu atau lebih CLI atau Command Line Interface dengan basis teks dan GUI. Linux adalah software OS dengan basis open source serta gratis dan juga user friendly. Linux juga stabil untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan sulit sekali terkena virus. 2. Bahasa pemrograman atau programming language, yaitu bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan komputer yang memiliki fungsi tertentu. Fungsi bahasa pemrograman adalah yang pertama, sebagai media komunikasi antara operator dengan mesin. Yang kedua, media bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Yang ketiga, memberikan perintah pada mesin dan komputer.
Contohnya adalah yang pertama bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang bisa menggerakkan komputer dengan membuat dan memanipulasi objek yang banyak digunakan pada game dan aplikasi pada smartphone dan pengembangan teknologi robot, serta memiliki fitur yang dapat memudahkan dalam pengembangan program. Yang kedua, Python, bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk prototyping, scripting dalam pengelolaan infrastruktur sehingga pembuatan website berskala besar. 3. Program aplikasi, yaitu sebuah perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Program ini berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contohnya yang pertama yaitu Windows Explorer, software yang berfungsi untuk mengeksplor seluruh file yang ada pada komputer. Yang kedua, Microsoft Word. Microsoft Word memiliki fungsi untuk mengolah kata seperti mengetik, membaca dokumen, serta mengedit video. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.